Rezim Iran telah memasuki fase tekanan baru, dan tanda terkuat dari hal ini muncul secara bersamaan di dua bidang. Di satu sisi, tekanan ekonomi terhadap garda revolusi Iran semakin meningkat. Di sisi lain, gencatan senjata 10 hari di Lebanon sudah dimulai dengan penuh kecurigaan. Karena Hizbullah, sayap bersenjata utama yang terhubung dengan Teheran di wilayah tersebut, telah menegaskan bahwa mereka tidak menerima gencatan senjata yang memungkinkan Israel bertindak bebas di wilayah Lebanon. Pada hari Jumat 17 April 2026, situasi yang terbentuk sangat jelas. Kas negara Iran semakin menipis, jaringan pengaruh regional kehilangan kekuatan, dan ketegangan tetap berlanjut meskipun kata gencatan senjata sudah ada di meja perundingan. Jadi, apa yang sedang terjadi bukan sekedar jeda militer yang terisolasi. Ini adalah perebutan yang lebih besar atas ruang gerak finansial dan politik rezim Iran. Garda revolusi bergantung pada uang, ekspor minyak, jaringan perdagangan paralel, dan dukungan kepada kelompok-kelompok sekutu untuk mempertahankan kekuatannya di dalam dan luar Iran. Karena itu, ketika Washington memperketat sektor minyak dan sistem pembayaran, dampaknya tidak hanya pada ekonomi. Hal itu menghantam tulang punggung struktur yang membiayai tekanan militer, propaganda, dan pengaruh regional. Tepat dalam garis inilah, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pada 15 April sanksi terhadap lebih dari 2 lusin orang. Perusahaan dan kapal yang terhubung dengan jaringan transportasi minyak ilegal Iran. Selain itu, ada juga skema emas yang terkait dengan Hizbullah. Siapa yang berada di pusat krisis ini? Di satu sisi, Donald Trump, tim ekonominya, dan mekanisme tekanan Amerika Serikat. Di sisi lain, garda revolusi yang berfungsi sebagai pilar militer, politik, dan keuangan rezim Iran. Di sekelilingnya muncul Hizbullah, sekutu bersenjata Teheran di Lebanon, serta pemerintah Israel dan Lebanon, yang didorong menuju gencatan senjata sementara yang dinegosiasikan dengan partisipasi kuat dari Washington. Gedung Putih sendiri sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan operasi ini adalah untuk mencegah rezim Iran terus mempersenjatai, mendanai, dan mengarahkan pasukan teroris di luar perbatasannya. Ini membantu menjelaskan mengapa Iran, Hizbullah, dan Lebanon muncul di papan catur yang sama. Bagaimana tekanan ekonomi ini bekerja dalam prakteknya, baik melalui jalur laut dan jalur keuangan. Menurut Reuters, blokade yang dimulai pada 13 April terhadap lalu lintas yang terkait dengan pelabuhan Iran dapat mencegah sekitar 2 juta barel minyak per hari keluar, terutama menuju Tiongkok. Para analis yang diwawancarai oleh kantor berita tersebut menyatakan bahwa Iran dapat bertahan selama beberapa minggu, atau dalam skenario yang lebih luas, hingga 2 bulan sebelum terpaksa mengurangi produksi. Ini berarti pendapatan yang lebih sedikit, pengetatan kas yang lebih besar, dan kesulitan yang lebih besar untuk membiayai mesin rezim. Dan ini bukanlah hal kecil. Departemen Keuangan Amerika Serikat sendiri telah menegaskan bahwa target utamanya adalah infrastruktur transportasi minyak ilegal yang menopang elit rezim. Di mana dampaknya paling besar? Di Iran, karena pusat tekanannya adalah minyak dan kelangsungan finansial rezim. Di Selat Hormuz, karena krisis transportasi energi telah menjadi bagian utama dari persaingan ini. Dan di Lebanon, karena Hizbullah menunjukkan bahwa gencatan senjata tidak berarti penyerahan diri ataupun perdamaian yang sudah kokoh. Associated Press melaporkan bahwa gencatan senjata selama 10 hari telah dimulai, tetapi Israel mengatakan akan mempertahankan pasukan di zona keamanan sepanjang 10 km di selatan Lebanon. Sementara itu, Reuters mencatat bahwa Hizbullah menyatakan kehadiran pasukan Israel di tanah Lebanon memberi rakyat Lebanon hak untuk melawan, dan bahwa setiap gencatan senjata tidak boleh membiarkan Israel bergerak bebas di dalam Lebanon. Dengan kata lain, gencatan senjata memang ada, tetapi ancamannya masih tetap ada. Mengapa hal ini sangat memberatkan Teheran? Karena rezim Iran tidak hanya menghadapi bom atau tekanan diplomatik, tetapi juga menghadapi erosi struktural. Ketika uang dari minyak terhenti, kemampuan untuk menopang sekutu-sekutu eksternal pun melemah. Ketika Hizbullah bereaksi seperti ini terhadap gencatan senjata, mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menjual citra sebagai pihak yang sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan ketika Israel menerima gencatan senjata tanpa keluar dari zona yang diduduki dan tetap mempertahankan hak untuk bereaksi, pesannya sangat tegas.
Penafsiran yang paling kuat di sini adalah bahwa gencatan senjata di Lebanon tidak menunjukkan kekuatan poros Iran. Itu justru memperlihatkan kelemahan, perpecahan, e perda de margem. keruntuhan ekonomi Garda Revolusi tidak perlu muncul sekaligus dalam satu pengumuman dramatis. Itu dimulai dari kesulitan ekspor, tekanan keuangan, pengepungan terhadap jaringan bawah tanah, dan kesulitan untuk menopang kelompok-kelompok proksi regional mereka sendiri. Pada saat yang sama, Hizbullah menolak gencatan senjata dengan syarat-syarat yang telah dipaksakan kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa gencatan senjata dalam kondisi seperti itu tidak memperbaiki posisi mereka. Itu hanya membekukan masalah. Yang terlihat hari ini adalah sebuah rezim yang tertekan dari luar, melemah dari dalam, dan semakin bergantung pada retorika untuk menutupi kehilangan kekuatan nyata.